itu akan ada banyak presentasi ya. Pada akhirnya akan presentasi gitu. Prof. Nurudin dan saya akan memberi pengantar saja dan seterusnya akan presentasi. Tapi setelah saya renungkan sendiri sebetulnya ya, setelah saya renungkan sendiri, saya pun juga dulu kan pernah belajar teori sastra seperti apa. Sebetulnya ketika teman-teman dipaksa untuk memahami sendiri, untuk mempresentasikan jenis-jenis teori sastra itu apa dan lain sebagainya, sepertinya kalau bagi saya akan kesulitan. Pun juga akan apa ya, akan ya takutnya mungkin ada salah memahami dan lain sebagainya. Meskipun nanti ketika sudah presentasi kan saya juga bisa menambahkan atau nanti ketika Prof. Nurudin masuk, Prof. Nurudin juga bisa menambahkan. Akhirnya setelah saya berdiskusi dengan diri sendiri karena Prof. Nurudinnya lagi di luar, lagi ada penelitian di luar Jakarta gitu. Untuk pengantar materi, untuk penjelasan teori dan lain sebagainya, dari saya dulu full gitu. Nanti aplikasinya untuk teman-teman adalah langsung menulis bentuknya bisa makalah atau paper ya, atau artikel jurnal gitu nanti bentuknya. Langsung mengaplikasikan dari teori-teori yang nantinya sudah saya berikan gitu. Jadi untuk pengantar awal, nanti saya padatkan ya barangkali untuk materinya. Jadi ketika di RPS ada 14 materi itu kan full. Coba saya share dulu RPS-nya. Saya share screen maksudnya. Bentar. Afwan Ustazah, izin memotong. Ya? Tadi Gina Rahmani hadir Ustazah, cuman Oh, jaringannya jelek katanya. oke. Nanti saya benerin resensinya. Nah, ini kan ya, fokus pembahasan kita tuh ada di sini. Ada di ini pengantar awal, konsep ya, tentang konsep. Ini pengantar awal. Mungkin kalau tentang konsep justru ini bisa dipahami sendiri gitu. Karena ini kan ya masih bisa dibaca sendiri terkait dengan pengertian, terkait dengan ruang lingkup dan lain sebagainya. Menurut saya ini bisa teman-teman pahami sendiri melalui berbagai sumber. Tapi ketika masuk ke pendekatan dan ke teori, ini nih yang agak rumit gitu nanti. Bagaimana mengaplikasikan teori-teori ini pada penelitian karya sastra. Jadi, saya putuskan untuk menjelaskan dulu, memberikan pengantar dulu mengenai pendekatan-pendekatan dan teori-teori ini kepada teman-teman. Nanti aplikasinya adalah teman-teman langsung menuliskannya ke makalah ataupun nanti bentuknya paper yang nanti diinfokan kemudian gitu untuk detail tulisannya seperti apa. Jadi nanti konsepnya adalah teman-teman mempresentasikan hasil tulisan atau hasil penelitian karya sastranya gitu. Jadi misalnya nanti tugasnya itu silakan teliti karya sastra dalam bentuk apapun, mau puisi, mau novel, mau apapun. Silakan dicoba diteliti, misalnya menggunakan teori-teori dan pendekatan-pendekatan yang sudah diajarkan. Seperti itu. Jadi nanti presentasinya itu gitu bentuknya. Jadi bukan lagi presentasi materi, pendekatan ini tuh seperti apa definisinya, teori ini tuh seperti apa definisinya. Bukan lagi di situ ranahnya, tapi lebih ke pengaplikasian dari teori dan pendekatan yang nanti sudah saya berikan pengantarnya. Begitu. Gitu aja ya. Kalau menurut saya itu lebih aplikatif gitu. Dibanding teman-teman harus ngejelasin ini teori definisinya apa, ini pendekatan ini definisinya apa gitu. Itu kan tidak aplikatif karena akhirnya dengan kita belajar teori sastra ini, kita bisa mengaplikasikan teori-teori ini pada penelitian karya-karya sastra. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sepakat ya, berarti dengan metode pembelajarannya agak sedikit berubah sebetulnya memang dari awal. Jadi sekitar mungkin kalau bisa saya padatkan di 4 sampai 5 minggu ya mungkin ya di 4 sampai 5 minggu saya jelasin pendekatan dan teori sastranya. Lalu nanti di sisanya ya teman-teman yang mempresentasikan hasil tulisannya gitu atau hasil pengaplikasian teori kepada sebuah karya sastra gitu. Karya sastranya harus bahasa Arab atau enggak gitu. Bahasa Arab ya karena kan bisa kita di sini belajar sastra Arab gitu. Nanti bisa teman-teman cari ya Muhammad Baftuh. Nanti bisa teman-teman cari juga referensi-referensi, contoh-contoh tulisan penelitian sastra di berbagai repositori, di berbagai media juga gitu, di berbagai platform. Seperti itu ya. Oke, saya rasa kalau tidak ada pertanyaan mengenai hal ini berarti, Ustazah izin bertanya. oh iya, silakan.
terkait yang meneliti karya sastra dan dijadikan paper itu bentuknya bersama kelompok atau gimana Ustazah? Oh iya Syukran ya, Ustazah. mau kelompok atau enggak? Kelompok Ustazah. Kelompok Ustazah. Kelompok aja Ustaz. Ya, kelompok ya, kelompok aja boleh. Gak apa-apa, karena ranahnya masih di maksudnya masih di penerapan teori ya, eh dan masih program sarjana gitu. Kalau S2 mungkin masing-masing. Ya, boleh nanti kelompok aja, presentasinya kelompok. Itu lebih ke penelitian, nggak yang ribet-ribet lah ya, teman-teman. Maksudnya ya pengaplikasian teori yang diajarkan aja gitu, ke sebuah karya sastra. Seperti itu ya, oke. Jadi nanti kelompok, nanti kita lihat dulu, saya petain dulu. Saya petakan dulu ini materinya bisa selesai di berapa minggu. Nanti saya informasikan presentasinya mulai di minggu keberapa gitu. Jadi Afwan fokusnya Ustazah. ya, Hanif. Di kolom chat komentar Muhammad Mastu Sani hadir Ustazah kelas B. Oke, siap-siap. Saya udah baca kok Muhammad Maftu sama Gina ya. Oke, nanti saya perbaiki di presensinya. Sekarang deh, takut lupa ya. Muhammad Maftu Sani. Muhammad Maftu Sani, bentar. Muhammad Maftu kelas B ya? Bentar, Ustazah Afwan izin mengkonfirmasi. silakan. Berarti kita dijelasin materinya dulu kan ya Ustazah. Bisa berapa minggu baru selanjutnya mengerjakan tugas lalu presentasi seperti itu Ustazah. Betul, betul, betul. Oke, syukran Ustazah. Iya, tapi saya nggak akan lama-lama, maksudnya saya nggak akan ngikut, nggak akan ngikut RPS. Kalau di RPS kan 14 pertemuan itu full ngejelasin materi kan di situ. Jadi saya padetin misalnya, bentar, saya share lagi. Jadi saya pengennya sih maksimal 5 minggu ya, maksimal 5 minggu untuk menjelaskan materi. Jadi nanti sisanya tadi presentasi hasil penerapan teori itu ke sebuah karya sastra oleh masing-masing kelompok. Itu, bentar, saya share lagi. Nah, di sini kan di SAP-nya nih, nah di SAP-nya ini kan udah dibagi ya per materi itu harusnya 1 minggu gitu. Jadi sampai pertemuan ke-14 itu selesai nih, selesai menjelaskan gitu. Sampai 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 pertemuan ke-15 itu selesai menjelaskan. Kalau sekarang saya padatkan penjelasannya di 5 pertemuan awal maksimal. Jadi di 6 pertemuan ke bawahnya itu udah bisa masuk ke presentasi. Karena akhirnya yang dijelaskan di sini kan cuma 5 teori ya. Cuma 5 teori dan 5 pendekatan. Sebetulnya ada lebih dari 5 teori dan ada lebih dari 5 teori kalau ngomongin teori sastra, tapi kan karena ini hanya pengantar, jadi dikasih teori yang umum digunakan saja gitu. Jadi saya rasa ini nggak akan terlalu apa ya, nggak akan terlalu banyak gitu. Karena sayang aja ketika hanya teman-teman, ketika nanti presentasi teman-teman hanya ngejelasin teori formalisme adalah apa, strukturalisme adalah apa, tanpa tahu bagaimana penerapannya langsung. Jadi nanti setiap kelompok itu ketika menulis, silakan pilih mau pakai teori yang mana, nggak apa-apa sama. Misal kelompok satu mau strukturalisme, kelompok dua juga strukturalisme, tapi jangan semuanya sama ya. Nanti konfirmasi juga ke saya. Setiap kelompok mau pakai teori apa, itu nanti dipilih dari 5 teori ini. Gitu. Oke ya. Sip, berarti terkait dengan metode pembelajaran ke depannya seperti itu. Ya saya harap juga dengan adanya pembelajaran ini, dengan adanya mata kuliah ini ya, teman-teman bisa langsung mencoba gitu, mengaplikasikan bagaimana penelitian karya sastra itu bekerja. Baik, sekarang kita masuk ke materi, tapi sebelum masuk ke materi kedua, hari ini kita akan lebih fokus ke materi kedua sebetulnya, mengenai ruang lingkup teori sastra atau ruang lingkup ilmu sastra. Tapi karena kelompok karena kelas B belum dapat pengantar di minggu kemarin, mari kita ulas sedikit. Di pertemuan pertama itu sebetulnya hanya menjelaskan terkait dengan pengertian sastra dan jenis-jenis sastra. Itu masih sangat ringan gitu pembahasannya, masih sangat apa namanya mudah kita pahami. Bentar, saya share screen dulu. Nah, ini ya, ini materi awal di minggu pertama gitu, pengantar tentang pengertian dan ruang lingkupnya hanya dibahas sedikit sih sebetulnya, lebih ke pengertian sastra dan jenis-jenisnya saja. Coba khusus untuk kelas
A ya, berarti karena kelas A sudah masuk di minggu pertama. Apa sih yang minggu lalu teman-teman dapatkan di pertemuan pertama? Ada yang mau sharing? Khususnya sharing ke teman-teman yang belum dapat nih. Mau Ustazah. Ada mau Fadia. coba Ustazah. Oke, Fadia dulu ya. Nanti siapa? Fadia sama Fahri ya tadi. Ustazah. Oke, Fadia dulu. Yang saya catat, yaitu sastra itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu cas, mengarahkan, dan tra alat. Jadi sastra itu media untuk memberikan sebuah pelajaran dan pemahaman baru. Terus pengertian sastra menurut Sumarjo dan Saini, yaitu adalah sastra adalah ungkapan pribadi, pengalaman, dan pemikiran. Kalau pengertian sastra Arab itu ada adab al-Arabi, adab yaitu berarti sopan atau berbudi bahasa yang baik. Seperti itu. Terus, eh, sastra itu memiliki dua fungsi, itu diturunkan menjadi 5 fungsi, yaitu ada estetis, etis, didaktis, reflektif, dan rekreatif. Cabang studi sastra itu ada 3, yaitu teori sastra, itu kaidah dalam analisis karya sastra. Yang kedua ada kritik sastra, yaitu penerapan kaidah tertentu. Dan yang ketiga ada sejarah sastra, sejarah perkembangan sastra. Terus, terjemah itu adalah kesepadanan ekuivalen. Jenisnya ada 2 jenis, yaitu ada formal dan dinamis. Oke. Terima kasih Fadia. Ada lagi ya? Udah ya, cukup ya. Berikutnya Fahri, silakan. Sebenarnya udah disebutin lengkap sama Fadia sih Ustazah. Karena Iya. mungkin nambahin sedikit aja mungkin Ustazah dari apa yang anak ingat. Eh, Sesuai penjelasan kemarin yang anak tangkap itu sastra bersifat subjektif gitu. Jadi nggak mungkin sastra itu bersifat objektif karena eh, sastra itu ditulis berdasarkan pengalaman orang yang menulis itu. Jadi eh, nggak mungkin gitu kalau sastra itu sifatnya objektif sesuai dengan pengalaman yang mengarang sastra itu sendiri. Seperti itu saja mungkin yang Anda bisa sampaikan. Oke, terima kasih Fahri sudah menambahkan. Ada lagi yang mau menambahkan? Satu orang lagi deh, biar 3 orang dari kelas A berarti. Ada lagi yang mau menambahkan? Kita belajar apa sih di minggu lalu? Mau coba Ustazah. Anissa, silakan. Iya. Kemarin juga ingin menambahkan bahwa kalau sastra itu bukan hanya sesuatu yang bisa kita ungkapkan, tapi juga sesuatu yang bisa diterima oleh orang yang kita sampaikan katanya. Gitu. Terus tadi ya pembagian sastra ada 2 ya Ustazah kalau nggak salah. Namanya yang pertama nasar atau prosa, yang kedua itu syair. Mungkin itu aja Ustazah. Oke, ya terima kasih Fadia, Fahri, dan Anissa yang sudah sedikit mereview apa yang kita dapatkan atau apa yang kita pelajari di minggu kemarin. Nah, jadi di minggu kemarin itu, khususnya ini untuk kelas B yang belum dapat pengantar di minggu kemarin, kita itu belajar mengenai pengertian sastra dan fungsi sastra, itu yang ditekankan di situ. Terkait dengan ruang lingkup teori sastra, hari ini sebetulnya akan kita bedah lebih dalam lagi. Nah, tadi terkait dengan sastra. Sastra itu apa sih sebetulnya? Ketika tadi Fahri bilang, sastra itu sifatnya subjektif. Secara umum memang seperti itu ya, karena akhirnya sastra itu kan sebuah tulisan, sebuah ekspresi, atau bisa juga berbentuk lisan, yang mana kalau teman-teman mengenal apa itu novel, apa itu cerpen, nah itu adalah bagian dari sastra itu sendiri. Dan biasanya kan kalau kita baca novel, baca cerpen atau puisi misalnya, nah itu sifatnya memang secara umum gaya bahasa dan lain sebagainya itu subjektif. Tapi bisa jadi eh, substansi isi dari novel itu, substansi isi dari puisi itu sebetulnya menggambarkan sebuah kejadian yang objektif yang terjadi di masa ketika dia menulis itu gitu. Jadi sastra itu disimpulkan di sini bisa menjadi sebuah media untuk memberikan sebuah pelajaran dan pemahaman baru. Gitu, baik bentuknya tulisan ataupun juga lisan. Nah, dan apa namanya? Sastra itu juga
bisa punya dua sudut pandang. Dalam arti ya ada sudut pandang yang memang menulis, tadi betul apa kata Anissa, dan juga kita itu bisa menilai sebuah sastra itu dari orang yang membaca. Dan tidak hanya orang yang menulis yang sifatnya bisa subjektif, tapi orang yang membaca sastra pun juga sifatnya bisa subjektif. Karena tergantung juga dengan pemahaman dan pengalaman masing-masing para pembaca itu. Bisa jadi misal ada satu novel yang sama. Novel misalnya novel apa ya? Novel Laut Bercerita misalnya. Novel Indonesia dulu aja kita contohnya. Novel Laut Bercerita. Menurut si A, novel itu tuh bagus misalnya karena mengkritik keadaan bangsa Indonesia yang terjadi pada masa itu. Tapi menurut si B, tapi di sana tuh ada unsur-unsur yang tidak seharusnya ada di novel itu misalnya. Jadi ada banyak sekali sudut pandang ketika kita membaca sebuah karya. Karyanya satu, tapi orang yang kita membahas mengenai penelitian sastra, diksi itu kan biasanya diksi akhir setiap katanya itu sama gitu. Kalau ujungnya si, semuanya si gitu. Pun dalam bahasa Arab kita belajar nahu sorof kan sangat ketat sekali ya gitu. Kita ketat sekali pokoknya kalau maf'ul tuh harus mansub gitu. Kalau apa namanya kalau subjek itu harus marfu gitu kan harokatnya. Tapi ketika kita berbicara di dalam sastra, kadang tuh harokat akhir yang harusnya marfu tapi nilai estetisnya kurang bagus kalau dijadiin marfu itu bisa diubah gitu dan itu sah-sah saja gitu ketika kita ngomongin hal itu di dalam ranah sastra tapi nggak jadi sah kalau kita ngomonginnya di dalam ranah nahu gitu ada nanti saya cariin contohnya saya lupa ada di syair apa gitu yang mana di syair itu tuh dalam kaidah nahu sorof tuh sebetulnya salah tapi sah-sah aja gitu ketika hal itu dipakai dalam sastra begitu. Nah, ini silakan di apa namanya dicatat mungkin ya untuk kelas B gitu. Ini sama ya. Sebetulnya nah ini salah satu yang jadi acuan itu teman-teman tuh nanti kalau mendalami sastra tuh bakal sering nemu ini, bakal sering nemu welik dan weran. Itu ada banyak sekali. Akan ada apa namanya akan banyak sekali maksudnya mengutip tulisan ini gitu karena mereka apa namanya nanti di periodisasi sastra sastra umum sih bukan Arab ya berperan penting juga gitu. Nah, jadi menurut ini yang pertama deh kita baca ya. Menurut Sumarjo dan Saini, sastra itu adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Gitu ya. Jadi kita mengungkapkan sesuatu atau kita menulis sesuatu, kita mengekspresikan sesuatu secara lisan ataupun tulisan, pasti basisnya itu atau latar belakangnya itu kan dari pengalaman, pemikiran, perasaan kita, ide dan gagasan dan lain sebagainya. Ketika kita mengungkapkannya melalui maksudnya pengungkapan itu tuh bisa dibuat menjadi berbagai karya sastra. Ketika kita ingin membuatnya menjadi sebuah cerita, ya buatlah menjadi cerpen atau novel gitu. Tapi ketika kita ingin menekankan pada gaya bahasa yang seragam dan lain sebagainya, ya bisa dibuatnya jadi puisi. Jadi ekspresi karya sastra itu juga banyak. Ekspresi pemikiran, perasaan, ide, dan lain-lainnya dalam pengungkapan di konteks karya sastra itu juga banyak. Seperti itu. Ada yang bilang katanya kalau kalian belum skripsian ya, bentar lagi skripsian. Katanya ada orang yang bilang kalau kita ngerjain skripsi itu, kalau syaratnya supaya cepat beres itu kalau nggak patah hati jatuh cinta katanya gitu. Tapi enggak sih kalau menurut saya. Karena kalau ngerjain skripsi itu ya kuncinya harus dikerjain gitu. Tapi orang-orang tuh suka meromantisasi katanya kita tuh akan lebih mudah mengekspresikan sesuatu ya kalau kita punya perasaan sedih yang berlebih atau bahkan senang yang berlebih gitu. Ya sebetulnya itu nggak salah sih. Tapi ketika hal itu diekspresikan dalam penulisan skripsi, ya akhirnya kita jadi punya dalih untuk nggak ngerjain karena belum nemu nih perasaan patah hatinya atau belum nemu nih perasaan jatuh cintanya gitu ya. Ya itu orang-orang suka
banyak meromantisasi seperti itu. Tapi memang sih, pada akhirnya khususnya yang berhubungan dengan karya sastra, perasaan itu menjadi sebuah aspek penting gitu. Karena akan kerasa gitu ketika kita menulis sesuatu dalam perasaan yang sedih, dalam perasaan yang menyenangkan, itu tuh bisa terekspresikan dalam karya sastra itu. Gitu. Nah, masuk ke sastra Arab ya. Sastra Arab ini kalau secara khusus pengertian sastra dalam konteks sastra Arab. Sastra Arab itu sastra dalam bahasa Arab itu adabul Arab gitu ya. Adab gitu. Sastra itu bahasa Arabnya adalah adab. Secara bahasa artinya sopan atau berbudi. Jadi sudah seharusnya sebetulnya dari sini kita bisa merefleksikan bahwa dari bahasa saja sastra itu adalah adab. Jadi dengan adanya sastra seharusnya itu bisa membuat orang-orang entah itu yang menulis ataupun yang membaca dapat terpengaruh gitu perilakunya khususnya ke arah yang baik gitu ya. Misalnya makanya kan kalau kita misalnya banyak baca buku, banyak entah itu buku fiksi ataupun non fiksi atau apapun itu kan juga jadi ngaruh ya ke pemikiran kita gitu. Kita bakal mengekspres secara nggak langsung kita akan bisa mengekspresikan apa yang kita baca. Entah itu dalam segi pergaulan, entah itu dari segi cara kita bicara dan lain sebagainya itu tuh ada pengaruh dari apa yang kita baca gitu. Khususnya juga ketika kita mendalami karya sastra, ya itu tuh secara nggak langsung akan terekspresi gitu karena sastra itu secara atau tulisan ya secara umum tulisan itu pasti akan memberikan pengaruh kepada para pembacanya gitu dan dalam hal ini harapannya ya sastra itu bisa memberikan pengaruh-pengaruh yang baik gitu khususnya untuk para pembacanya ataupun juga terkhusus bagi yang menulisnya. Dan lebih secara istilahnya, karya sastra itu dalam bahasa Arab, al-kalamul insya al-baligh alladzi yaqsudu bihi ila ta'thir. Nah, ini ya. Ta'thir, ini tuh jadi kata kunci juga. Eh karya sastra itu al-kalamul insya yaqsudu ila ta'thir. Jadi perkataan yang indah, jelas itu tadi ya, semakin tinggi bahasa yang digunakan dalam karya sastra itu semakin baik dan taksir, ada pengaruhnya gitu ya, ada pengaruh ya bagi pembacanya. Nah, terus sawaun kana syi'ron au nasron. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Anissa, di sastra Arab itu dibagi dua. Sastra Arab itu dibagi dua, ada syair atau syair dan ada nasr atau prosa gitu. Nah, ini contoh nasr dan syair. Nasr itu ya selain daripada syair ya, maksudnya dia bisa khutbah, bisa novel, cerpen, dan lain sebagainya. Kalau syair itu puisi. Dan puisi di dalam bahasa Arab itu berbeda dengan di dalam bahasa Indonesia. Ada wazan-wazan, khususnya di puisi klasik ya, atau syair klasik, ada wazan-wazan untuk kita bisa membuat puisi. Bahkan cara membacanya pun juga ada aturannya gitu. Nah ini misalnya muta'atofun mislu siwari ka'annahu. Muta'atofun ini wazan dari mutafa alun gitu. Jadi ketika kita belajar nahu sorof kan biasanya belajar sorof tuh kita mengenal wazan. Dan ketika kita mendalami sastra nanti itu akan ketemu lagi wazan, tapi dalam konteks yang berbeda, yaitu dalam eh, konteks syair gitu ya, ketika kita belajar sastra. Kalau diperdalam lagi, selain teori sastra ini, ketika kita mau belajar bagaimana cara membuat puisi, cara menganalisis puisi Arab atau syair Arab, itu tuh ada mata kuliahnya lagi atau pelajarannya lagi namanya arud. Gitu. Jadi kita bisa tahu ini wazannya apa, ini cara bacanya gimana, itu tuh ada dalam mata kuliah arud. Tapi di prodi kita belum sampai di situ gitu ya, karena kita di sini fokusnya payung utamanya adalah pendidikan. Tapi nggak apa-apa, dengan adanya mata kuliah pengantar ini pun juga harapannya menjadi pemantik untuk teman-teman bisa menyukai ataupun juga bisa memperdalamnya secara mandiri gitu. Nah, ini tadi fungsi sastra ya. Fungsi sastra itu ada fungsi estetis, fungsi etis, fungsi didaktis, fungsi reflektif, dan fungsi rekreatif. Jadi dalam menulis karya sastra itu estetikanya juga pasti diperhatikan. Tiap kalimat per kalimat, bahkan puisi itu kata per kata gitu. Fungsi etis itu tadi ya, fungsi etis eh apa namanya? Bagaimana kita bisa memengaruhi para pembaca
bisa menjadi berbudi gitu tadi khususnya dalam bahasa Arab juga disebut dengan adab. Fungsi didaktis, didaktis ini juga dalam ranah pendidikan. Fungsi reflektif, reflektif ini juga merefleksikan keadaan sosial politik, misalnya sosial politik budaya, perasaan, dan apapun itu. Fungsi rekreatif, jadi nilai kreatif pada dasarnya juga sastra itu adalah seni gitu ya. Ada nilai-nilai kreatif yang dituangkan melalui lisan ataupun tulisan. Begitu. Itu sih sebetulnya ya. eh, apa yang kita pelajari di minggu kemarin. Nah, hari ini, bentar. Kok saya close ya? Bentar. Hari ini kita lanjut ke ruang lingkupnya tadi. Nah, tadi kita lihat di slide sebelumnya, kalau ruang lingkup studi sastra atau cabang studi sastra itu ada 3. Ada teori sastra, ada kritik sastra, dan ada sejarah sastra. Nah, hari ini kita akan memperdalam itu untuk mengantarkan teman-teman semua ke depannya mengetahui lebih detail lagi apa saja jenis-jenis teori sastra itu, bagaimana cara kritik sastra itu, dan apa hubungannya dengan sejarah, kenapa kita harus tahu sejarahnya. Nah, ini apa? Oke. Nah, ini fokus pembahasannya. Pertama, ternyata tadi kan di slide sebelumnya, di minggu lalu, kita udah ngomongin soal sastra. Oh, ternyata sastra ini maknanya ini ya, gitu. Sastra ini ternyata adalah refleksi dari perasaan, pemikiran. Jenis karya sastra ini ada novel atau prosa, ada puisi, ya prosa itu ada novel, cerpen, drama, dan lain sebagainya, gitu. Ada syair itu ya sama dengan puisi dan lain sebagainya. Tapi ternyata sastra dan ilmu sastra itu beda, teman-teman. Nanti ya kita lihat bedanya apa. Juga ya tadi saya bilang kita akan memperdalam mengenai teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Nah, kita ngomongin dulu poin yang pertama. Ternyata sastra dan ilmu sastra ini beda. Ada yang mau mencoba menerka-nerka perbedaannya apa? Ada yang mau coba jawab? Oke, mungkin kalau dari yang saya ketahui gitu tadi juga sempat belajar hal lain yang mana membahas mengenai kalau kalau yang ada ilmunya istilahnya kayak di sini ilmu sastra itu berarti yang kajian yang membahas mengenai ilmu sastra itu sendiri, sementara kalau sastra itu karyanya. Mungkin itu yang Oke. Oke, terima kasih Alia. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya mau coba sudah. Iya, Azka, silakan. Ya, kalau menurut saya sastra sendiri itu ya pada karya itu sendiri, kayak contohnya mungkin puisi, novel, dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau ilmu sastra kurang lebih sama kayak Alia jawabannya, apa ya, studi keilmiahan tentang karya-karyanya tersebut gitu. Jadi menganalisis strukturnya gitu, makna dan lain sebagainya gitu saja. Oke, terima kasih Azga dan Alia. Iya, apa yang tadi dijawab oleh Alia dan Azga itu tepat ya. Seperti itu gitu, kurang lebih perbedaannya. Jadi sebelum kita lebih jauh mengenal teori kritik dan lain sebagainya, kita kenali dulu. Ternyata sastra dan ilmu sastra itu ya ada perbedaannya. Betul tadi, akhirnya kita tuh bisa mengetahui sebuah definisi dari susunan katanya gitu, susunan kalimatnya. Di sini ada ilmu yang menyertai kata sastra. Berarti ya karena ada ilmu di sana itu ada fokus pada studi. Sebetulnya beberapa buku itu ada yang menyebut ilmu sastra, ada yang menyebut studi sastra. Kalau di bukunya ada buku namanya Pengantar Teori Sastra karya Budi Dharma, itu biasanya jadi buku pengantar teori sastra di sastra Indonesia gitu ya. Tapi bisa teman-teman rujuk juga. Di buku Budi Dharma itu beliau menyebutnya studi sastra. Tapi di beberapa buku lain menyebutnya ilmu sastra. Ya, kita anggap sama berarti ya, hanya beda nomenklatur aja, tapi pada akhirnya substansi yang dijelaskan atau substansi yang kita pelajari itu sama. Jadi, nah, studi sastra itu atau sastra itu adalah kreativitasnya gitu.
Tapi kalau studi sastra itu adalah metode untuk kita menganalisis karya sastra itu, gitu ya. Jadi sastra ini fokus pada kreativitas, sedangkan studi sastra fokus pada ilmunya. Nah, pertanggungjawaban sastra itu adalah estetikanya, yaitu tadi ya karyanya, yang mana di dalam karya sastra itu pasti ada bahasanya kayak gimana, ceritanya kayak gimana, dan lain sebagainya. Sedangkan pertanggungjawaban studi sastra itu adalah logika ilmiah. Maksudnya apa? Ya nanti akan ada metode-metode untuk kita meneliti sebuah karya sastra itu. Jadi, keduanya berhubungan, tetapi sastra itu adalah produknya. Tadi ya yang kita tahu ada puisi, ada prosa. Kalau ilmu sastra itu adalah sebuah metode, sebuah sistematika untuk kita bisa meneliti si sastra itu yang terdiri dari prosa dan puisi itu. Gitu. Jadi sastra itu adalah kegiatan kreatifnya, sementara akhirnya nanti ilmu sastra itu untuk kita bisa membedah sebuah karya sastra itu, kita bisa menggunakan teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Nah, jadi akhirnya kita tahu nih letaknya teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra itu ada pada ranah ilmu sastranya. Begitu. Dan ilmu sastra ini yang meneliti sastra. Sorry. Gitu ya, sampai sini masih gampang ya perbedaannya seperti itu gitu. Nah, objek ya, ini di sini juga dijelaskan. Ruang lingkup studi sastra itu objeknya adalah sastra itu sendiri. Dan metode-metodenya nanti kita pelajari di teori sastranya, di teori sastra. Karena nanti akan ada banyak teori-teori yang bisa kita aplikasikan untuk meneliti sebuah sastra itu sendiri. Begitu. Nah, lalu, nah ini lebih jelasnya lagi. Ruang lingkup ilmu sastra atau ruang lingkup studi sastra. Ada 3, fokusnya tuh awalnya tuh di sini. Ruang lingkup ilmu sastra untuk kita pada akhirnya bisa meneliti karya sastra itu basicnya di sini. Ada teori sastra, ada kritik sastra, dan ada sejarah sastra. Gitu. Teori sastra itu apa sih? Seperti layaknya sebuah teori lainnya gitu. Teori sastra itu ya suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang menerapkan pola pengaturan hubungan antara gejala-gejala yang diamati. Maksudnya di sini adalah teori sastra itu adalah sistem ilmiah yang menjadi panduan atau metode kita nantinya untuk bisa meneliti sebuah karya sastra. Ini saya simpulkan di sini yang saya kasih bold. Teori sastra itu seperangkat konsep, prinsip, metode yang dipakai untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis karya sastra. Secara lebih detailnya lagi nanti ada di slide berikutnya, ada apa saja teori sastra itu. Lalu kritik sastra. Nah, kritik sastra itu basisnya adalah teori sastra. Jadi secara umum kita tuh kalau baca sebuah karya sastra, misal kita baca novel, kan kita tuh misalnya suka bikin ulasan atau kalau kita niat bikin resensi misalnya. Novelnya ternyata bagus atau novelnya ternyata jelek gitu. Bagus dan jelek itu kan adalah sebuah kata umum ketika kita merespons sebuah penilaian terhadap sesuatu. Tapi ilmunya tuh sebetulnya ada pada kritik sastra. Ini kalau dalam konsep sebuah karya kita ingin mengekspresikan perasaan kita ketika sudah membaca sebuah karya sastra. Tapi akhirnya kita tuh juga harus objektif dalam mengkritik sesuatu. Meskipun memang objektivitas itu juga tidak bisa selamanya objektif kalau ngomongin soal kritik sastra atau karya sastra. Karena pasti akan ada pengaruh subjektivitas yang tinggi juga gitu. Cuman setidaknya untuk bisa meminimalisir rasa subjektivitas itu, maka kritik sastra ini harus dilandasi dengan teori sastra. Jadi ketika kita mau mengkritik sastra, memberikan penilaian, menafsirkan, memberikan pertimbangan terhadap karya sastra, maka dasarnya adalah kita tuh harus menguasai teori sastranya dulu. Gitu. Nah ini ya, kritik sastra itu penerapan teori untuk menilai karya sastra. Jadi basisnya tetap dari teori. Kita nggak hanya bisa ngomong, oh novel ini bagus, novel ini jelek gitu. Kayak tokohnya harusnya gini deh, tokohnya harusnya gitu deh. Tapi harus ada landasan ilmunya. Gitu. Kenapa kita bisa menilai sebuah karya sastra itu demikian? Nah lalu sejarah sastra.
Yang ketiga, sejarah sastra ini apa? Ya dari namanya ya, dari namanya aja sejarah gitu. Pasti ada sesuatu yang terjadi di masa lampau. Dalam hal ini, konteksnya kita ngomongin sejarah sastra, eh kita akan menemukan satu periodisasi dan nanti kita akan lebih diarahkan atau saya akan lebih mengarahkan pada periodisasi sastra Arab gitu. Dan kalau teman-teman ingin mengetahui periodisasi di sastra Indonesia ya silakan nanti baca sendiri karena saya pun juga mengkombinasikan referensi-referensi yang saya catat di sini itu dari buku-buku yang memang khusus di sastra Arab ataupun juga dari buku-buku teori sastra secara umum gitu. Nah, jadi sejarah sastra ini fokusnya menyusun periodisasi, menghubungkan karya dengan konteks zamannya, membaca kesinambungan antar karya dan pengaruh antar generasi, juga melacak perubahan gaya dan tema setiap karya sastra dari setiap periodisasinya. Karena gini teman-teman, setiap tadi ya, sastra itu kan kita mengekspresikan perasaan, pemikiran, ide, gagasan, dan lain sebagainya. Dan secara nggak sadar, ketika kita mengekspresikan perasaan-perasaan itu, pemikiran-pemikiran itu, ide-ide itu tuh pasti ada kaitannya dengan lingkungan sekitar kita, dengan zaman yang menyertai kita hari ini. Gitu. Misalnya, hari ini banyak sastrawan-sastrawan yang menulis buku atau misalnya menulis puisi dikaitkan dengan kondisi sosial politik yang terjadi di Indonesia gitu. Kenapa? Ya karena hari ini sedang terjadi kondisi sosial politik yang memang harus dikutulis gitu ya, memang harus dikritis gitu, dikritisi dan memang harus diekspresikan gitu bagaimana kondisi sosial politik yang ada hari ini dalam sebuah karya sastra gitu. Atau misalnya dalam ranah lain, kebudayaan misalnya secara umum, dalam kebudayaan secara umum atau misalnya dalam kondisi ketika suatu daerah itu masih masih apa namanya misalnya masih merendahkan perempuan gitu misalnya dulu dulu ya kita kita balik ke misal contoh di zaman jahiliyah gitu nanti tuh teman-teman akan mengetahui di zaman jahiliyah itu karya sastra itu akan lebih banyak mengekspresikan tentang peperangan tentang apa namanya tentang keunggulan antar suku keunggulan antar golongan gitu karena ya pada zaman itu seperti itulah terjadi gitu seperti itu kondisi pada zaman itu jadi ya secara umum pasti sebuah karya sastra itu ada terkait dengan kondisi sosial budaya, politik, ekonomi yang terjadi di zaman itu. Makanya penting akhirnya kita mengetahui sejarah sastra itu nggak hanya terkait dengan oh waktu gitu, nggak hanya terkait dengan oh iya pada tahun segini karya sastra tuh gini, tapi lebih dari itu kita harus memaknainya bahwa akhirnya sebuah ekspresi tulisan, lisan, perasaan, pemikiran itu tuh ada kaitannya. Dan itu tuh nanti akan ada pengaruhnya gitu. Maksudnya akhirnya di zaman tersebut akan ada kekhasan gaya dan temanya gitu. Jadi tadi misalnya di zaman jahiliyah gaya puisinya tuh rata-rata kayak gini. Tapi ternyata di zaman modern tuh gayanya tuh mengalami perubahan ya gitu. Kayak gitu misalnya sastra secara umum puisi ya. Puisi di zaman dulu itu kan ketat sekali. Baitnya harus berapa baris, terus misalnya diksinya harus sama dan lain sebagainya. Tapi kan hari ini puisi itu menurut saya lebih tidak terikat pada hal itu gitu. Kadang ya banyak juga hari ini puisi-puisi yang ya udah sebait mau berapa baris juga bebas gitu, tidak terikat pada rima yang ketat dan lain sebagainya. Itu kan juga perubahan ya. Perubahan dari dipengaruhi oleh kondisi pemikiran manusianya hari ini juga gitu. Seperti itu ya. Jadi misalnya nanti ya, kenapa hal ini tuh dibarengin gitu ya? Kenapa akhirnya ruang lingkup ilmu sastra itu ada teori, kritik, dan sejarah? Kalau teori kan jelas ya. Kalau teori jelas untuk kita menjadi panduan dalam meneliti karya sastra itu. Pun kritik sastra juga jelas. Untuk kita bisa mengkritik karya sastra, kita harus punya teorinya dulu gitu. Tapi kenapa nih sejarah ini juga dikaitkan? Karena bisa jadi nanti ketika kita menganalisis sebuah karya sastra menggunakan satu teori tertentu, ada banyak aspek-aspek di dalamnya yang harus kita kaitkan dengan kondisi pada saat karya sastra itu ada di zaman tersebut gitu dan akhirnya kita bisa merujuk pada sejarahnya begitu ya. Nah ini teori sastra itu sebetulnya ada banyak
Dan yang akan kita fokuskan kita pelajari di mata kuliah ini adalah teori strukturalisme, teori formalisme, sosiologi sastra, psikologi sastra, dan feminisme. Padahal ada masih banyak sekali, dan ini pun juga kayaknya saya belum semuanya deh nulis di sini. Masih ada yang lain juga gitu. Nah, nanti itu setiap teori itu ada ahlinya gitu. Maksudnya misalnya nih, psikologi sastra itu biasanya pakai psikologi sastra yang ahlinya itu adalah dicetuskan oleh Freud, oleh Leichan gitu ya, dan lain sebagainya. Nanti itu setiap teori itu pasti ada ahli yang mencetuskannya gitu. Nah, secara umum nanti dalam ranah strukturalisme, kita itu akan bisa meneliti sebuah karya sastra atau melihat karya sastra dari unsur intrinsiknya. Rasanya ini sudah umum ya. Kita waktu SMP, SMA juga belajar unsur intrinsik, unsur ekstrinsik gitu. Hanya sebatas itu kan, tapi gitu. Nah, hari ini kita perdalam lagi. Ternyata nggak hanya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik saja, tapi ada banyak juga bagaimana cara kita untuk memandang sebuah karya sastra itu menggunakan sudut pandang lain. Terus di teori formalisme, nanti kita itu akan fokus melihat karya sastra dari segi bentuk, gaya bahasa, teknik penceritaannya seperti apa. Di sosiologi sastra, pasti namanya sosiologi itu nanti kita akan fokus melihat sebuah karya sastra dengan hubungannya dengan masyarakat, menggali ideologi, kelas sosial, kondisi budaya, politik, ekonomi dalam sebuah karya sastra itu. Nah, tadi saya bilang, kenapa akhirnya sejarah itu berkaitan untuk dibahas dalam ruang lingkup ilmu sastra? Karena salah satunya nih, ketika kita melakukan pendekatan sosiologi sastra, ketika kita meneliti sebuah karya sastra, kita itu harus tahu hubungan karya sastra yang kita teliti dengan masyarakat yang ada pada zaman itu. Kenapa si penulis menulis seperti itu? Oh, ternyata setelah kita cari tahu, ada kaitannya dengan kondisi masyarakat pada zaman tersebut. Gitu. Misalnya, di novel bahasa Indonesia deh, novel Pramudia Anantatur, Bumi Manusia. Itu kan dulu novelnya tuh sampai dilarang, ya tulisan-tulisan Pramudia itu sampai dilarang untuk di apa namanya dikonsumsi masyarakat karena ya bisa menyebarkan ideologi atau bisa ideologi yang tidak baik dalam segi kenegaraan dan lain sebagainya sampai dia dipenjara juga. Nah, kenapa akhirnya dulu di novel Bumi Manusia itu Pramudia itu menulis misalnya menulis seperti itu gitu, menulis bagaimana kondisi bangsa Indonesia waktu itu ternyata yang sekolah itu eh cuman apa ya yang bisa sekolah sama ya, kan kan apa namanya kalau ada teman-teman yang udah baca ya ada satu yang menarik kalau menurut saya kenapa akhirnya orang-orang Indonesia hari ini itu maksudnya kayak nggak ada kan kita udah dijajah sama Belanda nih tapi kok kayak nggak ada napak tilasnya gitu kita aja nggak bisa loh bahasa Belanda hari ini padahal kan harusnya secara logika gitu ya misal Malaysia dijajah sama Inggris hari ini kan orang-orang Malaysia lumayan pada oke gitu ya bahasa Inggrisnya tapi kita dijajah sama Belanda berabad-abad gitu Belanda ada di Indonesia berabad-abad tapi kok napak tilasnya tuh nggak ada ya gitu misalnya nggak ada gitu kita hari ini bisa dikit-dikit bahasa Belanda gitu kecuali memang kita mempelajarinya secara khusus kan enggak gitu ya sedikit maksudnya pengaruh yang kita dapatkan dari mereka ternyata kan di novel itu dijelasin kalau bangsa pribumi yang bisa sekolah gabung sama Belanda itu ya pribumi-pribumi yang anak bangsawan gitu ya anak gubernur dia tuh baru bisa tuh sekolah tapi kalau orang-orang yang rakyat biasa pribumi biasa ya mereka pada umumnya nggak dikasih kesempatan itu gitu ya secara nggak langsung gitu ya di apa namanya diceritakan dalam novel itu jadi kan itu maksudnya ada hubungannya tuh dengan kondisi zaman pada saat itu oh ternyata misalnya Pramudia menceritakan di situ ada tokohnya yang bisa sekolah, ada yang bisa tokohnya sekolah itu karena dia anak gubernur gitu. Dan ya kita bisa mencari tahu bagaimana kebijakan Belanda pada saat itu kepada bangsa Indonesia gitu ya. Intinya seperti itulah. Jadi ada banyak teori ketika kita apa namanya meneliti sebuah karya sastra dengan teori-teori tertentu, khususnya sosiologi sastra, ini akan erat kaitannya sekali untuk kita merujuk pada sejarah di masa itu seperti apa gitu. Terus apa lagi misalnya ini yang kita akan pelajari ya. Psikologi sastra.
Psikologi sastra ya tentu ya ketika kita mendengar psikologi itu erat kaitannya dengan kejiwaan tokohnya gitu. Jadi kita misalnya mau meneliti novel, tertarik nih kenapa sih karakter novelnya itu, karakter utamanya misalnya ada satu karakter yang menarik dan ingin dibahas lebih lanjut dari ranah psikologinya seperti apa. Itu pakai pendekatan psikologi sastra. Terus sastra feminis atau feminisme menyoroti representasi perempuan, patriarki, dan relasi gender. Ini biasanya mungkin untuk karya-karya sastra yang bercerita tentang perempuan atau bercerita tentang entah itu tentang perempuan secara langsung ataupun enggak gitu. Kayak waktu itu di minggu lalu ada Gina nanya tentang novel Cantik Itu Luka. Nah, itu bisa tuh kita kita analisis atau kita teliti pakai pendekatan sastra feminis gitu, pakai pendekatan feminisme. Gimana akhirnya novel Cantik Itu Luka itu menyoroti perempuan gitu di sana. Bagaimana terjadi objektifikasi terhadap perempuan, bagaimana relasi gender yang terjadi dalam novel itu dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Menarik ketika kita memperdalam hal ini, teman-teman. Nah, kemudian kritik sastra. Kritik sastra ini ya sama ya. Jadi intinya dari teori yang sudah kita aplikasikan terhadap karya sastra, itu tuh kita nilai lagi, kita kritisi lagi gitu. Karena kan kalau kita menerapkan teori ini terhadap penelitian, itu kita benar-benar murni meneliti dari segi karya sastranya seperti apa ya. Kecuali tadi kita ingin meneliti bagaimana para pembaca menilai karya sastra itu beda beda cerita lagi gitu. Tapi secara umum misalnya teori-teori ini kita gunakan untuk meneliti objek karya sastranya kan gitu. Dan ketika kita ingin mencampurkan pandangan pribadi misalnya ya, pandangan secara subjektif untuk menilai karya sastra itu seperti apa, kita bisa masuk ke ranah kritik sastra. Jadi misalnya kita pakai teori strukturalisme, kita ingin mengkritik struktural di karya sastra itu. Kita ingin mengkritik atau menilai bagaimana kelengkapan dan konsistensi unsur intrinsik sebuah karya sastra yang kita teliti gitu. Ya, dan lain sebagainya. Misal ini kritik mimetik. Berarti kritik mimetik ini kita harus pakai teorinya, teori teori mimetik juga. Teori mimetik ini melihat karya sebagai cermin realitas. Nah, kita bisa mengkritiknya nanti menguji sejauh mana karya sastra itu mencerminkan realitas sosial atau alam yang terjadi sesuai dengan konteks waktu, tempat, dan kondisi yang diceritakan dalam sebuah karya sastra itu. Dan seterusnya, intinya seperti itu. Kedua hal ini tuh saling berkaitan. Ketika kita ingin mengkritik karya sastra, ya kita harus analisis dulu karya sastranya menggunakan teori sastra yang kita pilih. Nah, lalu masuk ke sini, ini sebetulnya sejarah sastra Arab ya. Ini sejarah sastra Arab. Jadi kalau teman-teman baca sebetulnya akan ada banyak bukan ada banyak ya, ada beberapa pengklasifikasian. Kalau di sini saya membaginya menjadi 4 bagian, 4 periodisasi gitu. Dan setiap periodisasinya itu ada yang dibagi lagi gitu. Tapi ketika teman-teman baca dari sumber lain, misalnya ada yang cuma dibagi 5, ada yang dibagi 5 periodisasi, ada yang dibagi 7 periodisasi misalnya. Itu sebetulnya pada intinya sama aja sih. Karena yang dijelasin itu ya itu gitu ya, itu mereka hanya membagi supaya kita lebih mudah memahaminya saja gitu, setiap penulis sejarah sastra itu. Nah, misal kita ulas sedikit ya. Sejarah sastra Arab itu dimulai dari zaman Zahiliyah. Nah, ini ya, periode yang pertama, Al-Adab Al-Arabi Al-Qadim, maksudnya sastra Arab kuno. Sastra Arab kuno ini dibagi dua, ada sastra Arab zaman Jahiliyah dan sastra Arab ketika Islam sudah ada, ya. Al-Adab Al-Jahili dan Al-Adab Al-Islami. Nah, di sini kita lihat kondisi sosial budayanya ketika waktu karya sastra itu ada di zaman Jahiliyah. Ya, kita tahu ya kondisi zaman jahiliyah itu seperti apa. Kita sudah belajar di mata pelajaran tarikh dari sewaktu SD, zaman jahiliyah itu seperti apa. Masyarakat Arab itu hidup dalam sistem kabilah ya dulu. Terus mereka itu dulu masih berkubu-kubu gitu ya, fanatisme suku, terus banyak sekali balas dendam, banyak sekali berlomba-lomba dalam segala hal. Setiap suku itu pengen jadi suku yang paling bagus gitu ya. Belum ada agama, belum ada wahyu. Jadi ya mereka juga
apa namanya ya, belum ada agama Islam ya, khususnya belum ada agama Islam, jadi segala hal juga masih dilegalkan, bukan dilegalkan ya, masih menjadi kebiasaan, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang gitu ya, yang terjadi pada masa itu. Nah, fokus-fokus karya sastra pada zaman jahiliyah itu ya, apa namanya, ini nih temanya rata-rata kebangsaan suku, tentang perang, tentang cinta, ratapan, pengembaraan. Tapi teman-teman, meskipun kalau kita belajar di tarikh itu kan kita melihat zaman jahiliyah itu wah kayaknya bobrok banget ya dulu gitu ya. Tapi kalau dari konteksnya sastra itu justru sastra Arab itu mengalami masa keemasan justru pada zaman jahiliyah gitu. Sastrawan-sastrawan pada zaman jahiliyah itu berlomba-lomba ingin memperbagus karya sastranya. Karena dulu itu karya sastra yang paling bagus itu dipajang di Ka'bah. Namanya itu ini, Al-Mu'allaqat. Karya sastra Al-Mu'allaqat ini adalah kumpulan-kumpulan karya sastra dari sastrawan-sastrawan terbaik pada masa itu. Jadi orang-orang itu berlomba-lomba karya sastranya pengen masuk jadi bagian Al-Mu'allaqat gitu. Karena ya zaman dulu itu dianggap orang-orang yang menghasilkan karya sastra itu orang-orang yang keren gitu ya. Makanya ya mereka ketika mereka misalnya apa namanya ingin menyukai perempuan dan lain sebagainya, mereka tuh banyak membuat syair tentang cinta. Nah, di sini. Jadi dulu itu ya benar-benar ketika mereka menyukai perempuan dan lain sebagainya, perempuan itu juga akan lebih senang pada orang-orang yang atau pada laki-laki yang karya sastranya bagus gitu. Makanya mereka banyak membuat syair-syair tentang cinta gitu. Nah, tapi akhirnya karena kondisinya itu banyak sekali sastrawan yang ada pada saat itu dan mereka juga semakin berlomba-lomba untuk ya maksudnya akhirnya berlomba-lombanya itu juga dengan cara yang tidak baik pada akhirnya. Pada suatu ketika mereka akhirnya terdiam gitu. Terdiamnya karena apa? Mereka akhirnya tidak lagi berlomba-lomba, mereka akhirnya kebingungan gitu. Karena akhirnya gini, dulu itu setiap ada satu sastrawan misalnya ya, menghasilkan sebuah karya sastra, pasti sastrawan yang lainnya tuh kayak, itu saya bisa bikin syair yang lebih bagus dari kamu dan lain sebagainya. Ya pokoknya saling berlomba-lomba lah, semuanya ingin jadi yang terbaik. Tapi fun fact-nya gitu ya, fakta menariknya yang harus kita tahu, mereka semua akhirnya terdiam ketika Al-Quran itu turun. Ketika Al-Quran itu turun, sastrawan-sastrawan yang sebelumnya itu sombong, yang sebelumnya itu berlomba-lomba ingin menjadi yang terbaik, mereka itu semuanya terdiam. Karena mereka tuh kaget, kok bisa ya ada tulisan sebagus ini? Sebagus ini dari segala aspek gitu. Dari segi struktur kalimatnya, dari segi apanya mungkin ya kata-katanya gitu, penggunaan kata-katanya dan lain sebagainya. Jadi mereka itu akhirnya diredam, akhirnya kesombongan mereka itu diredam dengan turunnya Al-Quran. Jadi ini ya sebuah mukjizat juga ya. Tapi di sini kita jangan memaknai bahwa Al-Quran itu karya sastra. Itu bukan ya. Al-Quran itu bukan karya sastra, tapi nilainya lebih tinggi dari karya sastra manapun. Sampai-sampai membuat orang-orang di zaman jahiliyah itu juga terdiam gitu. Padahal pada zaman itu tuh ya karya sastra Arab sedang sampai di masa keemasan yang ya sangat puncak sekali gitu. Karena ya orang-orangnya semuanya berlomba ingin menjadi yang terbaik gitu. Dan masuklah Islam, karya sastra masih tetap ada gitu. Cuman ya menyesuaikan lagi akhirnya dengan kondisi zaman pada saat itu. Akhirnya fokus-fokus karya sastra pada masa Islam lebih ke diarahkan untuk dakwah gitu ya, untuk pendidikan moral dan lain sebagainya gitu ya yang berkaitan dengan kondisi zaman pada saat itu. Gitu. Terus setelah masa sastra Arab kuno masuk ke sastra Arab kelahiran baru, ini di zaman Abbasiyah dan Andalusi, ini dibagi dua juga ya. Ada Al-Adab Al-Arabi Al-Muwallad itu sastra Arab kelahiran baru, terbagi dua masa, yaitu Al-Adab Al-Abbasi dan Al-Adab Al-Andalusi. Gitu. Terus yang ketiga Al-Adab Al-Minhar. Nah, ini sastra mengalami kemunduran di masa ini. Waktu itu ketika ketika jatuhnya Baghdad, ini mengalami kemunduran.
Kemudian terakhir Al-Adab Al-Jadid, sastra modern ya. Ada sastra dibagi dua juga, ada An-Nahdah. An-Nahdah itu awal modern dan yang kedua ini saya lupa nih, nggak pakai bahasa Arabnya ya. Fase menuju kesempurnaan dari abad 20 sampai sekarang. Nah, terkait dengan sejarah ini akan panjang sekali ya sebetulnya ketika saya jelaskan satu persatu. Makanya saya sudah posting, sudah menginformasikan di Google Classroom untuk meresum perkuliahan hari ini. Karena khususnya juga tentang sejarah, ini ketika didetailkan satu persatu itu akan panjang sekali karena memang menarik. Setiap masa itu punya ciri khasnya masing-masing dan selalu berkaitan dengan kondisi pada zaman tersebut seperti apa gitu. Kemudian ini apa lagi setelah ini? Nah, ini ya tadi udah jelas ya, maksudnya hubungan teori sastra dengan kritik sastra dan sejarah sastra itu jelas ya. Ketika kita ingin mengkritik sastra, kita harus paham dulu teorinya seperti apa. Pun juga dengan sejarah akan ada banyak sekali teori sastra yang kita pakai yang harus kita cross check juga pada sejarahnya seperti apa. Begitu ya. Sini apa? Nah, ini 5 cabang ilmu sastra. 5 cabang ilmu sastra tuh jadi tadi kan ruang lingkup sastra itu ada 3 ya. Teori sastra, studi sastra, teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Nah, turunannya lagi di luar dari 3 lingkup yang disebutkan tadi, yang saya jelaskan tadi, ada lagi 5 cabang ilmu sastra, yaitu sastra umum, sastra nasional, sastra regional, sastra dunia, dan sastra bandingan. Nah, kelima cabang sastra ini bisa dianalisis, bisa kita teliti dengan menggunakan 3 ruang lingkup teori sastra, 3 ruang lingkup ilmu sastra tadi, gitu. Jadi sastra umum ya ini kita bisa teliti nantinya pakai teori sastra, pakai kritik sastra gitu, dan di cross check juga di sejarahnya seperti apa. Tergantung kita meneliti pada menggunakan teori apa dan juga di zaman apa gitu, di masa apa gitu karya sastra yang kita telitinya. Intinya seperti itu. Bentar, lebih jelasnya lagi kayaknya ini saya belum masukin ke PPT deh. Iya, bentar, mana ya? Nah, ini nih. Nah, ini tadi yang saya sebut salah satu buku pengantar teori sastra karya Budi Dharma. Tapi ini tuh edisi lama sih, edisi barunya tuh kalau nggak salah warna coklat. Edisi barunya tuh kalau nggak salah warna coklat. Kalau mau beli di Gramedia kalau nggak salah ada. PDF-nya juga ada kok di Google, boleh dicari. Ya. Tapi ini sastra Indonesia ya sebetulnya. Sastra Indonesia buku ini tuh. Nah, ini 5 cabang studi sastra. Di samping 3 genre tadi atau 3 ruang lingkup tadi, ada 5 cabang studi sastra. Sastra umum, sastra nasional, sastra regional, sastra dunia, sastra bandingan. Kalau teman-teman ingat, enggak ya, ini enggak belum masuk ya Prof. Nurnya waktu itu. Prof. Nur tuh jelasin waktu itu tentang ya banyak sekali ruang lingkup sastra. Salah satunya sastra bandingan, kata beliau. Nah, ternyata akhirnya dibahasnya tuh di sini gitu, sastra bandingan ini. Nah, cabang-cabang ini bisa kita teliti menggunakan ruang lingkup 3 ruang lingkup ilmu sastra tadi, pakai teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra gitu. Nah, ini ya, setiap studi sastra, yaitu sastra umum, sastra bandingan, sastra nasional, dan sastra dunia, dengan demikian dapat dikaji dengan teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Atau dengan kata lain, teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra dapat diterapkan pada sastra umum, sastra nasional, sastra regional, sastra dunia, sastra bandingan. Jadi, maksudnya,
jenis-jenis karya sastra, baik itu novel, puisi, dan lain sebagainya, itu tuh ada yang masuk ke kategori sastra umum, ada yang masuk ke kategori sastra nasional, ke sastra regional, ke sastra dunia, ke sastra bandingan, gitu. Jadi karya-karya sastra itu masuk ke 5 cabang ini, dan ya sudah tentu ketika karya-karya sastra itu masuk menjadi bagian dari 5 cabang ini, itu bisa diteliti menggunakan ruang lingkup teori sastra ruang lingkup ilmu sastra yang tadi. Nah, sastra umum itu apa? Sastra umum itu, yang di sini kita lihat, tidak dikaitkan dengan bangsa, negara, atau wilayah geografi tertentu, karena tidak terikat dengan bangsa, negara, atau wilayah geografi tertentu. Ini diulang ya kalimatnya gimana sih? Biasanya berkaitan dengan gerakan-gerakan internasional gitu ya, sebagaimana puisi-puisi internasional ya. Misalnya yang ditulis Aristoteles yang menyebar di seluruh dunia. Intinya gitu ya. Ini tuh lebih ke umum, gak terikat sama karya-karya sastra yang tidak terikat dengan wilayah geografis tertentu gitu. Masuknya berarti ke kategori sastra umum. Kemudian sastra nasional. Kalau sastra nasional ya berarti konteksnya di Indonesia ya sastra Indonesia ya, sastra bangsa atau negara tertentu. Nah, ada sastra Brunei, sastra Indonesia, sastra Malaysia, sastra Inggris, sastra Prancis, dan lain sebagainya. Pun di Indonesia itu sebetulnya ada sastra daerah. Misalnya di Sunda tuh ada sastra Sunda ya. Di Jawa ada sastra Jawa. Itu juga pasti setiap wilayah itu tuh punya karya sastranya masing-masing juga gitu. Ini ada banyak juga contohnya di buku ini. Nah, ada sastra regional. Sastra dari kawasan geografi tertentu yang mencakup beberapa negara, baik yang menggunakan bahasa yang sama maupun yang menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, sastra ASEAN ya, sastra Nusantara. Gitu. Kemudian sastra bandingan. Eh, kalau sastra bandingan, sastra bandingan ini nih ya, sastra bandingan. Nah, ini lebih ya berarti membandingkan beberapa karya sastra itu tadi, membandingkan beberapa, bahkan beberapa klasifikasi sastra tadi gitu ya. Seperti itu. Oke, nah ini ya nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Pun juga saya sudah menginformasikan ada tugas untuk pertemuan ini. Untuk tugasnya sendiri ada 2. Yang pertama buat resum perkuliahan hari ini. Eh, Materi yang kedua aja ya, materi yang pertama yang tentang pengertian sastra itu nggak perlu. Jadi fokus di materi kedua ini terkait dengan konsep apa tadi judul materinya, konsep dasar cabang ilmu sastra ya kalau nggak salah. Itu konsep ilmu sastra. Lalu ada tugas yang kedua yaitu silakan kalian coba cari contoh penelitian sastra ya, cari artikel jurnal. Lalu artikel jurnal itu diresum. Isinya apa tuh? Jadi untuk membuktikan bahwa teman-teman membaca gitu artikel jurnal itu. Lalu apa namanya? Minimal artikel jurnal yang teman-teman baca itu 3 dulu aja. 3 rasanya bisa lah ya dalam seminggu gitu. Itu tugasnya sudah saya kirim di Google Classroom. Kenapa akhirnya saya mengarahkan teman-teman untuk coba baca contoh penelitian sastra supaya nanti kegambar waktu ngerjain tugas tuh seperti apa. Akhirnya teori-teori ini bekerja dalam sebuah tulisan yang nyata gitu ya, dalam sebuah tulisan yang sudah dipublikasikan seperti itu. Lalu apalagi ya? Itu sih sebetulnya. Yang harus teman-teman perdalam sebetulnya dalam materi ini lebih ke tadi ya cabang-cabang ilmu sastra, khususnya di sejarahnya, sejarah sastra Arab ya, sejarah sastra Arab silakan dicari lagi referensinya dan coba pahami setiap periodisasinya itu seperti apa. Coba resapi juga bagaimana kondisi setiap periodisasinya terkait dengan teori sastra dan kritik sastra. Ini baru pengantarnya karena nanti di minggu depan akan lebih dibedah lagi berarti masing-masing teori sastra yang akan kita pelajari lebih mendalam
Seperti tadi teori strukturalisme, sosiologi sastra, dan yang lainnya. Jadi silakan itu masih secara umum ya terkait dengan teori sastra dan kritik sastranya. Seperti itu sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Afwan Ustazah izin bertanya, apakah suaranya? Silakan. Ya. Ini nanti PPT-nya bakal di-share nggak ya Ustazah? Oh iya, boleh. Nanti saya share ya PPT-nya. Itu nanti saya share. Siska, silakan. Ustazah, saya izin tanya terkait dengan materi hari ini dan juga materi sebelumnya. Tadi sempat disinggung ketika pembahasan materi sebelumnya, yaitu terkait apa tadi namanya kesepadan ekuivalen ya, yang dinamis dan juga formal. Nah, pertanyaan saya, apakah ada korelasi atau benang merah antara teori sastra dan juga teori terjemah? Soalnya kan kemarin sempat dibahas juga di teori sastra tentang kesepadan ekuivalen, formal dan juga dinamis itu, Ustaz. Oke. Itu di materi yang pertama ya? Iya, Ustaz. Materi yang pertama yang ngebahas tentang Kesepadan ekuivalen tadi sempat saya dengar dari salah satu teman. oh iya ya. Nah iya saya juga kayaknya saya nggak bahas terjemah deh. Iya nggak sih? Tadi pas ada yang review ya, pas ada yang review. Iya, kayaknya saya kayaknya saya lupa sih minggu lalu saya ada nyium itu nggak ya? Kayaknya enggak deh. Tapi tadi pertanyaannya apa? Kesinambungan antara teori sastra dengan teori terjemah. Oh iya, kesinambungan teori sastra dan teori terjemah. Sebetulnya kesinambungannya apa ya? Mungkin gini, ketika kita menulis nanti dengan menggunakan bahasa Indonesia, jadi kalau kita menulis dengan bahasa Indonesia dan objek kajiannya adalah bahasa Arab, dalam hal ini berarti karya sastra Arab, itu nanti kita harus terjemahin gitu. Kalau kalau menurut hemat saya hubungannya ada di situ gitu. Karena tulisan kita itu kan misal kita nulis artikel jurnal dalam hal ini atau nulis artikel jurnal dengan berbahasa Indonesia. Nanti kan pembaca kita itu bukan hanya dari orang yang belajar sastra Arab. Jadi gimana akhirnya tulisan kita itu bisa dibaca oleh semua kalangan yang tidak hanya belajar sastra Arab tapi mereka bisa paham gitu. Jadi nanti misal kita neliti cerpen gitu ya. Si cerpen itu ya kalimat per kalimatnya yang kita masukkan kepada analisis data itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Begitupun puisi misalnya ya atau bahkan novel gitu ketika kita meneliti novel ataupun meneliti puisi di situ. Jadi ya akhirnya teori terjemah di situ bekerja gitu. Bagaimana akhirnya kita bisa menerjemahkan sebuah karya sastra dengan baik karena akhirnya nerjemahin karya sastra itu lebih susah ya daripada kita menerjemahkan sebuah tulisan akademis misalnya. Karena kan itu tadi di dalam karya sastra itu misalnya selalu ada bahasa kiasannya lah atau selalu ada apa namanya ya bahasa-bahasa tertentu yang itu hanya digunakan dalam karya sastra di negara itu misalnya pun ya kan di bahasa Indonesia gitu. Ada padanan-padanan kalimat-kalimat majmuk yang hanya digunakan atau hanya disandingkan dalam tulisan itu gitu. Ya bahkan itu tadi dalam nahu sorofnya aja kadang puisi itu atau syair di Arab itu bisa boleh-boleh aja untuk dilanggar gitu. Jadi mungkin nanti akan ada sedikit kesulitan di situ. Cuman kan hari ini kita sudah banyak sekali ya bantuan-bantuan atau alat bantu untuk menerjemahkan. Ketika kita pakai alat bantu terjemahan, baik itu translator ataupun misalnya AI dan lain sebagainya, ingat harus di cross check lagi gitu karena biasanya translator atau AI itu yaitu tadi dia itu menerjemahkannya itu literal per literal gitu kata per kata gitu jadi kadang suka ada yang gak nyambung. Dan balik lagi kadang tuh ketika kita ngomongin karya sastra gak bisa kita terjemahin kata per kata tapi ya harus satu kalimat itu tuh ada istilahnya tersendiri untuk kita terjemahkan gitu paling sih guys Kak. Baik, terima kasih Ustaz. Izin nanya satu lagi Ustaz. Boleh. Terkait dengan sejarah tadi kan ada yang di masa jahiliyah atau masa sebelum Islam dan juga masa setelah Islam. Nah, tadi sempat disinggung bahwa masa sebelum Islam itu lagi berjaya-jayanya
kreativitas bangsa Arab. Nah, keterkaitan dengan sejarah itu, apakah kita bisa beranggapan bahwa agama Islam itu membatasi suatu kreativitas bangsa Arab pada saat itu saja? Oke, ketika dikatakan membatasi, enggak sih kalau menurut saya. Ini menurut saya pribadi secara subjektif ya. Kalau menurut saya enggak. Tapi lebih kepada menyadarkan mereka. Karena kondisi pada waktu itu tuh mereka benar-benar berlomba-lomba. Dan saya pun juga nggak tahu ya, nggak bisa membayangkan bagaimana mereka berlomba-lomba antar suku kelompoknya gitu. Tapi yang saya bisa ilustrasikan di kepala saya, kayaknya tuh, apa namanya, kayaknya tuh sampai parah gitu. Maksudnya akhirnya mereka saling berlomba-lomba tuh ya saling berperang, saling membunuh. Misalnya kan waktu itu zaman jahiliyah itu membunuh dan lain sebagainya itu kayaknya udah jadi makanan sehari-hari gitu ya. Bahkan syair-syair tentang perang atau harb ya nanti teman-teman kalau pas ngeresum dan menemukan syair-syair, salah satu syair yang masyhur pada zaman itu tuh adalah syair-syair tentang peperangan gitu. Kenapa ya? Barangkali memang kondisi pada saat itu tuh ya udah peperangan itu dianggap kegiatan sehari-hari aja gitu. Hari ini perang sama kelompok yang mana lagi ya gitu supaya kita yang menjadi kelompok paling unggul di Arab gitu pada saat itu. Jadi kalau menurut saya tidak membatasi, tapi lebih kepada menyadarkan mereka untuk tidak bersikap seperti itu aja gitu. Menyadarkan mereka bahwa akhirnya ada zat dan ada wahyu yang lebih tinggi daripada mereka gitu. Intinya seperti itu. Makanya kan setelah itu masuklah Islam, dan setelah masuknya Islam, syair-syair itu lebih pada tadi ya lebih pada mengajarkan hikmah, lebih kepada mengajarkan ada nilai-nilai dakwahnya dan lain sebagainya. Dan ya nilai kreativitas itu kan bisa tetap diaplikasikan dalam tema-tema itu gitu sesuai dengan kondisi pada saat itu. Karena apalagi mungkin ya dipengaruhi juga pada zaman jahiliyah itu ya Islam belum ada agama yang mengatur itu semua. Pun mungkin adanya agama tapi ya agama itu lebih kepada bertindak untuk menjatuhkan antar kelompok itu dan lain-lainnya. Ya, intinya belum ada satu aturan yang mengikat gitu untuk berbuat baik, untuk bersikap baik dan lain-lainnya. Jadi itu juga dipengaruhi mempengaruhi akal pikiran mereka, akhirnya mereka jadi sombong dan saling membunuh dan lain-lainnya. Seperti itu sih. Kalau menurut hemat saya ya. Baik, terima kasih Ustazah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ustazah izin bertanya, Ustazah. Silakan, Hanifah. Mengenai tadi beberapa sisi untuk menilai sebuah karya sastra ya, salah satunya ada di teori-teorinya gitu. Nah, apakah untuk menilai suatu karya sastra itu supaya dia sah atau sangat bagus gitu, harus kita lihat dari seluruh sisinya gitu. Sementara menurut saya tadi kan ada teori strukturalisme dan dekonstruksi ya. Itu seperti bertentangan gitu, Ustazah. Jadi yang satu berurutan dan yang satu justru membongkar ambiguitas kalau nggak salah. Dan terkait salah satu teorinya juga di situ ada teori pragmatik dan bagaimana karya sastra itu bisa mempengaruhi pembaca. Nah, itu kan berarti berkaitan sama subjektivitas karya sastra tersebut ya. Apalagi kritikus itu pasti punya pengalaman atau ideologinya sendiri gitu. Nah, bagaimana standarnya gitu mempengaruhi yang seperti apa gitu saja. Oke, iya, jadi itu tadi ya. Akhirnya kita harus hati-hati karena belajar, entah itu kita belajar mengenai sastra ataupun belajar mengenai ilmu sastranya itu sendiri, memang erat kaitannya, dekat sekali kaitannya dengan subjektivitas. Entah itu subjektivitas, entah ketika kita nanti meneliti, itu akan erat kaitannya juga dengan kita sebagai orang yang menulis itu, gitu. Meskipun akhirnya kita sudah pakai metode-metode ilmiah. Nah, jadi gini. Maksudnya akhirnya sebuah karya sastra itu ketika kita sudah meneliti itu ya akhirnya juga akan tergantung pada sudut pandang teori yang kita pakai. Dan ya kita nggak bisa aja sih mungkin ya pakai 2 teori, 3 teori, tapi itu rumit sih. Pada umumnya ya kita ketika meneliti sebuah karya sastra pakai 1 teori aja. Makanya nanti misalnya ketika teman-teman mengerjakan tugas, boleh aja ada satu karya sastra yang dibahas oleh 2 kelompok, 3 kelompok, tapi silakan pakai teori yang beda. Supaya kita bisa lihat, oh karya sastra ini kalau dilihat dari sudut pandang strukturalisme itu ternyata ini hasilnya. Karya sastra ini ternyata masih karya sastra yang sama, ketika dilihat dari psikologi sastra tuh ini ternyata hasilnya. Ketika dilihat dari pragmatik itu tadi ya, ternyata ini hasilnya. Ketika dilihat dari formalisme, oh ini ternyata. Jadi itu.
Maksudnya akhirnya kita nggak bisa ngejudge yang paling bener yang mana karena tergantung sudut pandangnya gitu. Oh, kata yang paling bener tuh ini harus pakai psikologi sastra gitu. Ya enggak juga gitu. Ketika sebuah karya sastra itu kita ingin lebih melihat pada pendekatannya dengan masyarakat, ya itu pakai sosiologi sastra juga oke-oke aja gitu ya, tergantung. Tapi kalau kita ingin melihat karya sastra itu dari sudut pandang ingin lebih dibedah karakter penulisnya atau karakter tokohnya dari sisi psikologi gitu ya, pakai psikologi sastra dan lain sebagainya. Jadi ya nggak ada, maksudnya nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling salah gitu ya. Di sini kita itu prinsipnya kalau meneliti sebuah karya, nulis apapun juga ya di luar dari sastra, ketika kita sudah memakai metode-metode yang ilmiah, ketika kita sudah pakai metode-metode yang seharusnya kita pakai, ya itulah hasilnya. Itulah hasilnya gitu. eh dan sangat memungkinkan juga hasil yang kita tulis hari ini bisa kita revisi lagi di kemudian hari. Gitu. Makanya buku ya, buku misalnya buku apapun itu suka ada edisi edisi revisi misalnya atau edisi edisi cetak yang edisi baru gitu dan lain-lainnya. Ya karena ya itu juga berkaitan dengan dinamisasi pemikiran kita juga gitu. Apa yang kita tulis hari ini ternyata kita baca lagi di tahun depan, wah ini kayaknya kurang deh, ini kayaknya keliru deh, oh, ini harus diperbaiki. Makanya ada edisi baru, ada edisi revisi gitu. Jadi selama kita sudah menjalankan struktur penulisan atau metode penulisan ilmiah dengan baik, ya itulah hasilnya seperti itu. Gitu. Meskipun memang lagi-lagi ya nulis apapun sebetulnya kalau menurut saya nulis apapun pasti ya akan adalah sisi subjektifnya sedikit ataupun banyak gitu. Tapi tetap harus pakai metode eh, penulisan akademis gitu ya. Taib syukuran saja. Berarti buat kita mengkritik suatu karya sastra atau menilainya tuh bebas ya teori mana yang mau kita ambil gitu. Bisa lebih Betul. dari satu. Betul, betul. Nah, tapi cara gini, cara nentuin kita tuh pakai teori yang mana tuh kayak gimana. Jadi jangan, maksudnya gini, jangan sampai, oh menarik nih teori sosiologi sastra misalnya. Jangan asal milih gitu, jangan asal milih teori dan jangan asal milih teori, tapi ternyata teori itu apa namanya kurang pas gitu untuk karya sastra yang kalian akan teliti. Jadi caranya gimana? Kalau menurut saya pribadi, cara yang paling tepat adalah baca dulu karya sastranya. Ketika kita udah baca karya sastranya, misal novel atau cerpen apapun itu, puisi gitu, baca dulu karya sastranya. Setelah dibaca, teman-teman tuh akan memiliki kecenderungan. Ini kayaknya menarik nih buku ini kalau kita teliti pakai teori feminisme gitu misalnya. Karena di dalamnya tuh ada banyak sekali objektifikasi tentang perempuan gitu. Jadi jangan milih teori dulu baru kita nentuin karya sastranya apa gitu. Karena kalau milih teori dulu bisa jadi teori yang teman-teman pakai itu aduh ternyata kurang cocok ya gitu. Misal pengen pakai teori feminisme tapi ternyata buku yang dibaca itu nggak ada ngejelasin tentang relasi gender dan lain-lainnya gitu. Jadi kan kurang cocok. Jadi kalau menurut saya tentukan dulu karya sastranya apa, baru tuh nyambung ke teori. Meskipun memang akhirnya itu tadi sebuah karya sastra sangat memungkinkan untuk diteliti dari berbagai sudut pandang teori. Gitu ya. Ada banyak jadi untuk ntar skripsi ya ke depannya ini bentar lagi kan skripsi. Biasanya suka banyak mahasiswa yang ketika dia meneliti, aduh datanya kurang gitu ya. Aduh ini datanya nggak relevan ternyata dengan teori yang dipakai. Ya itu kayaknya menurut saya ketika dia cari data itu belum benar-benar dibaca gitu bahan objeknya, bahan sumber data untuk tulisannya gitu. Karena kalau udah benar-benar dibaca akan meminimalisir atau bahkan ya nggak akan ada kejadian ini datanya kurang gitu gitu. Jadi jangan sampai di tengah-tengah kita mandek gitu ya, ngerasa datanya kurang atau ngerasa kok ini bacaannya jadi nggak relevan sama teori yang dipakai gitu. Itu ya. Dan sebetulnya kita itu bisa mengkritisi teori-teori ini. Kalau misalnya nanti teman-teman menarik untuk lanjut S2, lanjut S3, biasanya tuh di S2 dan S3 ditekankan, bukan ditekankan ya, S3 sih khususnya, di S3 tuh ada penekanan, kita tuh bisa untuk memperbarui teori, bahkan bikin teori baru gitu. Kalau teman-teman nanti mau bikin teori baru untuk penelitian sastra itu sangat memungkinkan kalau kalau mau lanjut S3 ya. Tapi di S1 lebih kepada penerapannya, penerapan satu teori terhadap satu penelitian gitu. Di S2 lebih mendalam lagi. Di S3 tuh baru tuh. Kita bisa mengkritik pun S2 juga bisa kok mengkritik teori misalnya. Harusnya tuh teori formalisme tuh kayaknya ditambahin ini deh gitu. Harusnya teori formalisme itu
nggak relevan deh ketika kita masih ngikut panduan yang dipakai oleh penulisnya gitu ya. Karena apa? Karena kan teori-teori ini tuh lahir di zaman dulu ya. Kayak tadi misalnya teori psikologi sastra Freud gitu. Itu kan di zaman tahun berapa dia nulis itu, mencetuskan teori itu di zaman tahun berapa. Dan hari ini bisa aja udah nggak relevan atau hari ini bisa aja harus ada pembaruan gitu. Jadi sebetulnya sangat memungkinkan untuk kita memperbarui, mengkritik teori itu sendiri di samping mengkritik karya sastranya gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ustazah Gina izin bertanya Ustazah. Sebelumnya mohon maaf Silakan. dari tadi agak on cam off cam karena jaringan jelek Ustazah. Oke. Apakah suara Gina terdengar Ustazah? Terdengar. Terdengar, silakan. Ya Ustazah. Jadi yang ingin Gina tanyakan ada beberapa hal Ustazah. Yang pertama, kenapa karya sastra yang ada di Indonesia itu yang Gina lihat kebanyakan lebih pada mengkritik pemerintah kayak gitu Ustazah. Kayak contoh ya kan kayak yang kemarin sudah dibahas itu Ustazah. Itu pertama. Terus yang kedua terkait buku-buku. Nah, kalau buku bahasa Arab sendiri kayak misalkan novel dan lain sebagainya itu kira-kira kita bisa dapetin dari mana ya Us? Karena jujur Gina mencari di toko buku tuh susah banget buku yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya gitu. Sedangkan kita kan kalau misalkan pengen membuat penelitian dari sebuah novel itu kan harus pakai novel bahasa Arab ya Us, karena kita di pendidikan bahasa Arab. Nah, ini kira-kira dari Ustazah ada nggak ya rekomendasinya kayak gitu. Lalu selanjutnya pertanyaan yang ketiga adalah ketika kita melakukan penelitian atau enggak skripsi gitu Ustazah, terus kita berfokus kepada bidang sastra. Berarti tuh yang harus kita teliti itu cerita di dalam buku itu atau kita fokus ke tokoh-tokoh yang ada di buku itu atau kita fokus ke hal lainnya Ustazah. Itu sih Ustazah yang ingin Gina tanyakan. Mungkin agak di luar konteks pembelajaran Ustazah. Pembelajaran hari ini maksudnya materi hari ini. Seperti itu Ustazah. Syukron. Oke, terima kasih Gina. Iya, yang tadi kamu tanya berarti lebih kepada karya sastra Arab itu bisa ditemukan di mana gitu ya? Karyanya ya, bukan pengantar untuk teorinya. Ya, Gina. Iya Ustazah, Iya. jaringannya jelek Ustazah. Gimana Oke. sudah aman? Iya. Yang kamu tanya itu lebih kepada gimana cara kita mendapatkan karya sastra Arab itu gitu. Maksudnya bukunya, misal cara dapetin buku syairnya gitu, atau lebih ke pengantar buku teorinya, Buku ceritanya Ustazah. buku ceritanya. Kalau misalkan Iya. Gina pengen bikin skripsi tentang buku cerita gitu, novel, kan katanya harus pakai bahasa Arab gitu ya Us ya. Iya. Nah kira-kira ada nggak sih toko buku atau apa gitu saran dari Atom gitu? Karena memang Gina mencari selama ini belum menemukan Ustazah. Oke, iya. Yang pertama sebetulnya saya pun juga untuk karya-karya sastra Arab gitu ya. Sejauh ini baru baca beberapa yang memang tersedia PDF-nya di apa namanya di internet gitu ya. Untuk buku-buku fisiknya saya juga sebenarnya nggak ada ya gitu, belum punya gitu. Jadi sejauh ini misal kayak baca Laila Majnun gitu yang basic-basic lah ya, Laila Majnun itu kayaknya ada, itu kalau nggak salah saya ada gitu PDF-nya. Jadi sejauh ini sebetulnya saya pun juga masih terbatas untuk hal itu dan sejauh ini ya masih cari untuk beberapa karya yang tersedia aja di internet gitu. Intinya seperti itu. Karena memang iya gitu di toko buku gitu ya, jarang juga ada apa namanya karya-karya sastra yang berbahasa Arab. Kalau bahasa Inggris kan banyak ya, gitu. Jadi sejauh ini saya pun juga masih terbatas pada yang ada di internet. Oh, baru saya lihat gitu, baru saya baca gitu. Terus ketika kita meneliti karya sastra itu ya, yang tadi Gina tanya, yang dibahas itu apanya sih? Yang dibahas itu tokohnya kah, ceritanya kah, atau apanya? Ya tergantung, tergantung kamu yang mau nulis gitu, tergantung kamu yang nulis itu gitu. Misalnya kalau pakai pendekatan strukturalisme kan itu lebih kepada unsur intrinsik yang ada di sebuah cerpen atau novel gitu misalnya.
Ya, kalau untuk unsur intrinsik kan di situ dibahas bagaimana tokohnya tuh ada siapa aja dan lain sebagainya gitu. Apa-apa yang ada dalam unsur intrinsik itu sendiri. Tapi misalnya kalau mau fokus pada satu tokoh gitu, itu juga bisa. Misal pengen fokus pada satu karakter aja. Ya silakan, misal di novel Laila Majnun gitu. Pengen meneliti tokoh Majnun dari pendekatan psikologi sastra. Karena dia kayaknya menarik gitu karakternya ini satu karakter ini gitu ya pengen lihat dari sisi psikologinya itu seperti apa itu juga bisa gitu jadi ya tergantung kita mau nulis gitu mau fokusnya di mana intinya seperti itu atau misalnya kita mau meneliti apa tuh ada novel yang udah diterjemahin perempuan apa sih yang warna merah novelnya tuh itulah ya lu saya lupa. Misal novel tentang perempuan lah gitu novel tentang perempuan. Kita mau meneliti jalan ceritanya atau alur ceritanya secara keseluruhan tidak terfokus pada satu tokoh ya itu juga bisa misal pakai pendekatan sastra feminis gitu. Cari apa namanya dialog-dialog atau kalimat-kalimat yang di dalamnya tuh ada objektifikasi terhadap perempuan ya itu juga bisa gitu di situ gitu jadi secara umum intinya gitu tergantung kita yang mau nulis. Dan ingat teman-teman, balik lagi, bisa aja nanti teman-teman presentasi gitu. Bisa aja teman-teman presentasi sebuah karya sastra yang teman-teman teliti, dan bisa aja saya juga nggak tahu itu karya sastranya apa gitu. Makanya nanti teman-teman sebagai penulis atau sebagai presenter harus benar-benar bisa menjelaskan dengan baik analisis teorinya seperti apa terhadap sebuah karya sastra yang diteliti. Karena bisa jadi saya aja belum baca novelnya gitu. Bisa jadi saya aja belum baca puisinya, bisa jadi saya belum baca cerpennya dan karya-karya sastra lainnya gitu. Makanya ketika kita menulis sesuatu itu ya jangan menganggap semua orang itu pasti paham lah ini saya nulis apa gitu. Tapi kondisikan tulisan itu dan coba presentasikan hasil tulisan itu, anggaplah semua orang itu belum tahu isi novel ini apa, makanya dengan adanya tulisan dan presentasi dari kalian bikin orang tuh jadi tahu, bikin orang tuh jadi penasaran bahkan dan mencari tahu lebih lanjut gitu. Intinya kayak gitu. Karena kadang tuh suka ada maksudnya orang-orang yang misal mahasiswa ya mau meneliti novel A gitu ya. Terus ketika ditanya novelnya apa tentang apa gitu ya. Ketika ditanya oleh dosen novel tentang apa tuh dosen tuh beneran nanya itu novel tentang apa karena bisa jadi dia belum tahu belum baca gitu. Nah dia yang harus ngejelasin ke dosen itu gitu ke dosen pembimbingnya misalnya novel tentang ini gitu. Ketika makanya itu tadi ketika kita mau nulis itu benar-benar harus sudah paham dulu karya sastranya apa gitu. Baru tuh cari teori yang tepatnya apa. Jangan kebalik dan jangan sampai kita ngawang-ngawang kayaknya menarik deh novel ini. Ya menarik, menarik, tapi belum dibaca, kita juga akan kebingungan gitu. Tapi nanti coba ya maksudnya setelah perkuliahan ini di samping teman-teman cari artikel jurnal yang membahas tentang sastra, penelitian sastra, coba juga dipikirin kira-kira ada nggak karya sastra Arab yang menarik untuk teman-teman jadikan bahan tulisan nanti ke depannya atau jadi bahan analisis gitu. Kalau ternyata masih kesulitan untuk mencari bahan karyanya, ya mungkin nanti ada kelonggaran untuk bisa pakai karya sastra berbahasa Indonesia atau apa, tapi lihat kondisi dulu ya, makanya coba dicari dulu. Coba dicari dulu, minggu depan silakan update ke saya, udah coba cari tahu belum karya sastra Arabnya ada atau enggak, misal syair atau cerpen, jangan novel lah ya, novelnya kepanjangan, kecuali memang mau meneliti novelnya dari apa yang sudah teman-teman baca sebelumnya gitu, biar nggak ngedadak ngebaca lagi gitu. Gitu. Saya sarankan kalau novel kayaknya kepanjangan atau film juga bisa. Film lagu juga bisa. Intinya nggak terbatas dalam novel, dalam cerpen, tapi semuanya bisa lah intinya. Lagu lagu apa tuh yang banyak kan lagu bahasa Arab tuh lagu Kumbud Al Qudair tuh dulu kan viral ya di Indonesia. Lagu Kun Anta yang gitu-gitu itu juga bisa. Terus eh apalagi ya, ya banyak lah intinya nggak terbatas pada syair dan novel aja. Gitu paling ya. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Oh iya nanti artikelnya itu usahakan
ini ya, maksudnya sastra Arab. Boleh berbahasa, artikel jurnalnya boleh berbahasa Indonesia, tapi kajiannya itu sastra Arab. Misal, banyak kok, cari misal yang paling umum cari Google Scholar deh, cari yang paling umum di Google Scholar, klik keyword penelitian sastra gitu. Misal ada banyak pasti yang meneliti sumber data berbahasa Arab dengan bahasa Indonesia gitu ya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Nggak ada ya, insya Allah ya. Sudah paham semuanya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, berarti sudah selesai perkuliahan kita hari ini. Kita sampai 16.20 kan ya? Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lanjutan, silakan PJ kelompoknya, PJ kelompok, PJ kelasnya menghubungi saya. Ini tuh yang menghubungi saya ada kelas A dan kelas B. Kayaknya ke depannya satu orang aja deh. Mungkin boleh dari kelas A atau kelas B, siapa yang mau jadi narahubung satu aja gitu, biar nggak apa namanya, biar saya nggak double gitu ngebales-balesinnya. Intinya gitu ya. Boleh ke depannya satu orang aja yang ngechat saya, karena sejauh ini ada dari kelas A dan dari kelas B. Itu paling beneran, ini nggak ada yang mau nanya lagi? Ustazah, apa Ustazah? Ya, Rifaik. Nah, baru datang ya Rifaik ya. Iya, tadi habis sholat Ustazah. Ini oke, Masya Allah. Iya ya, Iya, kita tuh. nama anak katanya nggak ada Ustazah di absen. Iya, kamu udah KRS belum? Udah Ustazah, cuma Udah. belum anak cetak sih, tapi udah diisi kok. Gitu. Oke. Kayaknya belum ke-update di sistemnya ya. Nanti harusnya minggu depan udah ke-update. Nanti saya cek lagi di Siakat. Oke, syukur Ustazah. Oke. Oke, kalau gitu, oh iya, karena minggu depan kemungkinan jadwalnya juga sudah berubah lagi. Jadi nanti kita koordinasi lagi ya, akan ada jadwal di jam berapa. Tapi semoganya di Jumat minggu keempat ini tetap kosong kali ya, supaya kita nggak pindah-pindah lagi gitu jadwalnya. Jadi nanti boleh berkabar aja apakah teman-teman sudah diinfo jadwal baru atau belum. Karena kalau ke dosen juga sebetulnya belum diinfo karena masih dalam proses penyesuaian kelas luringnya gitu. Tapi katanya sih mulai Senin udah berubah gitu. Nanti boleh kita koordinasi lagi kalau ternyata di jam keempat hari Jumat ini teman-teman ada kelas. Baik, kalau seperti itu, terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih juga teman-teman sudah aktif tadi, diskusi, bertanya, dan lain-lainnya. Dikerjakan tugasnya, jangan lupa. Tugasnya masih gampang ya, resume perkuliahan hari ini, dan cari artikel jurnal minimal 3, nggak minimal sih, 3 aja maksudnya. 3 terkait dengan penelitian sastra Arab. Baik, mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan mengucap Alhamdulillah, hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.